Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, serobot lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, petugas gabungan akhirnya merobohkan posko Ormas Krip Jaya di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Tak hanya itu, polisi juga mengamankan 11 anggota Ormas Krip Jaya yang mematok pungutan liar di lahan tersebut. Dengan menggunakan alat berat, petugas gabungan akhirnya merobohkan posko Ormas Krip Jaya di Jalan Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Pembongkaran ini merupakan buntut dari penyerobotan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG oleh ahli waris beserta Ormas Krip Jaya. Bahkan dalam pembongkaran ini, polisi juga mengamankan 11 anggota Krip Jaya, termasuk 1 ketua Ormas pimpinan anak cabang Krip Jaya dan 6 orang ahli waris. Sementara itu 17 orang yang diamankan ini selanjutnya digelandang ke Mapolda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya Ormas Krip Jaya dilaporkan ke polisi setelah menduduki lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Kota Tangerang Selatan. Pelapor juga mengaku jika pelaku meminta uang miliaran rupiah sebagai syarat keluar dari lahan yang diduduki. Laporan penyerobotan lahan milik BMKG Tangerang Selatan ini dibenarkan oleh Polda Metro Jaya. Lahan yang dilaporkan diserobot seluas 127.780 meter persegi di Pondok Betung, Kota Tangerang, Banten. Adapun aksi penyerobotan oleh sekelompok orang yang diduga kuat sebagai anggota Ormas Krip ini terjadi setelah ada klaim sepihak dari seseorang yang merupakan ahli waris. Kami telah menerima sebuah laporan polisi dan saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Ya, pelapornya adalah salah seorang pegawai dari BMKG. Dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin dan atau penggelapan hak atas benda tidak bergerak dan atau pengerusakan secara bersama-sama. Kasus ini kini ditangani dan dalam penyelidikan oleh Subit Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyampaikan sikap terkait rilis hasil penyelidikan Barreskrim Polri terkait dugaan pidana pemalsuan ijazah Joko Widodo. Mereka menilai tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, tidak kredibel, dan tidak akuntabel. Mereka meminta polisi membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan pra-peradilan dan menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Tim advokasi juga meminta pelaksanaan gelar perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri serta ahli. Pakar telematika Roy Suryo menyatakan tetap Pertama, bahwa tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat, padahal penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo bermula dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS yang dilakukan oleh Dr. Egy Sujana SHMSI dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Kedua, bahwa pengumuman hasil penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dimiliki saudara Joko Widodo identik dan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dihentikan tidak sesuai dengan tahapan, proses, dan prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI yang selama ini menjadi acuan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik.
Pemirsa, sosok Kasmujo jadi pertanyaan bahkan ramai dibicarakan. Siapa sosok Kasmujo ini hingga Jokowi mampir ke rumahnya di Yogyakarta? Sosok Kasmujo menjadi perhatian publik beberapa waktu kebelakang buntut dari dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menjadi salah satu pihak yang digugat ke PN Sleman terkait polemik ijazah palsu. Joko Widodo pun angkat suara mengenai sosok Kasmujo. Ia mengungkap Kasmujo yang disebut selama ini memang bukan pembimbing skripsinya. Dirinya hanya pembimbing akademik saat masih berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Kepada media, Jokowi mengaku pembimbing skripsinya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, kalau Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? Ya pembimbing akademis. Sebelumnya Kasmujo ramai disebut dengan dosen pembimbing skripsi Jokowi semasa menimba ilmu di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kabar tersebut semakin santer terdengar usai Jokowi menyambangi kediaman Kasmujo beberapa waktu lalu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, 7 tahun lalu Jokowi pertama kali memperkenalkan Kasmujo ke publik. Saat itu Jokowi meminta Kasmujo naik ke atas panggung dan menyebutnya sebagai dosen pembimbing skripsinya. Pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Kasmujo menegaskan dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi dan tidak pernah melihat langsung ijazah Joko Widodo. Sehingga tidak bisa memberi komentar soal asli atau tidaknya ijazah tersebut. Sementara 7 tahun lalu, Jokowi pertama kali memperkenalkan Kasmujo ke publik. Saat itu, Jokowi meminta Kasmujo naik ke atas panggung dan menyebutnya sebagai dosen pembimbing skripsinya. Saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik. Begitu maju dibentak kok galak sekali. Mengenai ijazah saya sama sekali tidak bisa cerita. Karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro. Pembantunya ada sendiri, yang uji ada sendiri. Jadi kalau mengenai ijazah sampai palsu itu saya tidak bisa sama sekali cerita. Sebelumnya Kasmujo menyatakan tidak siap menyikapi gugatan yang malah dituduhkan kepadanya terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Namun gugatan ini sudah terregister di PN Sleman 5 Mei 2025. Sementara sidang perdana gugatan digelar di Pengadilan Negeri Sleman 22 Mei 2025 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah isu ijazah palsu, mantan Presiden Jokowi mengaku dahulu nama aslinya adalah Mulyono sebelum berganti nama menjadi Joko Widodo. Namun Jokowi membantah kabar ia juga punya nama Purwoko saat masih kecil. Itu gimana tanggapannya? Saya kan waktu kecil kan ya nggak ngerti nama saya siapa, kan nggak. Yang jelas saya nama kecil saat itu Mulyono karena sakit-sakitan, itu pun diceritain oleh orang tua bahwa namanya dulu Mulyono, kemudian karena sakit-sakitan diganti menjadi Joko Widodo. Udah tahu saya. Umur berapa ini Pak? Nggak tahu juga, tapi sebelum SD lah. Sebelum SD. Kok bisa berganti Pak? Kok bisa berganti? Ditanya orang tua saya. Berarti yang Purwoko itu memang belum lalu Pak? Belum.
Perdebatan terjadi antara terlapor kasus pencemaran nama baik Jokowi, Rismon Sianipar, dengan praktisi hukum Christoforus Sohadi terkait jalannya pengujian keaslian ijazah asli Jokowi. Rismon menyebut Bareskrim berhak menguji barang bukti, namun tidak punya kebenaran ilmiah absolut. Sementara Sohadi menyebut polisi sudah bekerja maksimal dan semua pihak harus menghormati segala keputusan hukum. Berikut cuplikan dialognya di Sindo sore kemarin. Parameternya bukan lagi teriak-teriak dan bilang hormati segala keputusan hukum itu. Jadi kalau orang seperti ini nanti, ini kapan negara ini bisa selesai, Pak? Bareskrim tidak punya kebenaran absolut terhadap ilmiah. Ingat itu, Pak. Harus bisa di-challenge. Makanya harus kita uji di pengadilan. Baik, gitu loh. Bang Rismon. Bukan selesai di sini. Berarti kalau memang seperti itu, kita nggak perlu lagi macam-macam di sini persoalannya. Kebenaran ilmiah. Anda tidak tahu, yang di Polda, langsung pengetahuan saya Anda tidak tahu. Oke, Bang Rismon. Anda bisa mengatur saya. Iya. Loh, saya nggak mengatur. Anda yang tapi Anda bilang, kurang ini, ada ini yang perlu ini. Polri sudah bekerja secara maksimal. Iya, Polri dengan cara membandingkan ijazah yang ada, apalagi yang orang. Pemirsa, tenaga ahli utama kantor staf Presiden era Presiden Joko Widodo, Ali Muhtar Ngabalin, menduga ada hal lain di balik gaduh dugaan ijazah palsu Jokowi. Ali menyebut ada upaya menghalangi masa depan Gibran. Kita simak bersama. Semua fasilitas yang ada di polisi itu adalah fasilitas yang tidak boleh diragukan oleh bangsa ini. Kalau bangsa ini ragu dengan polisi, bubar ini negara. Karena itu institusi negara. Karena itu kita harus berikan kepercayaan penuh kepada kepolisian negara untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kerja penegakan hukum, memeriksa, dan macam-macam. Kita tunggu nanti kapan selesai. Jadi saya kira lebih cepat, lebih bagus. Ini belum ada bocorannya nih. Apa sebenarnya sih di balik proyek itu tujuan utamanya? Ya kalau Jokowi itu tidak ada pengaruhnya, ya kan udah nggak jadi presiden kan? Iya, kemudian Mas Lukman bisa bayangkan loh, setelah berhenti jadi presiden, anaknya jadi wakil presiden, kalau tidak sekarang segera bekerja, ya tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali untuk bisa bagaimana menghadang seorang Gibran itu untuk masa yang akan datang, sementara Prabowo Gibran itu baru 6-7 bulan, kan lucu kerjanya. Jadi agak tidak canggih gitu, gampang sekali dibaca. Terbaca banget ya. Itu. Ini ada korelasi berarti. 2029. Yang ngasih usulan untuk turun, terus yang satu lagi adalah masalah lewat jalur ijazah palsu. Ada nggak korelasi? Ya kalau kejahatan itu kan bisa dari berbagai jalur kan. Kalau kejahatan itu begini, ketika Anda memberikan title kepada seseorang tentang ini orang jahat, ini orang bohong, itu sekalipun emas keluar dari mulutnya pasti tidak baik. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Pusat Data Nasional Sementara di Kemkominfo. 3 dari 5 tersangka adalah pejabat Kominfo, termasuk ex-direktur jenderal aplikasi informatika. Kasus dugaan korupsi Pusat Data Nasional Sementara di Kementerian Komunikasi dan Informasi periode 2020-2024 mulai mendapatkan titik terang. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan 5 orang tersangka. 3 dari 5 orang merupakan pejabat Kominfo dan 2 orang dari pihak swasta pemenang tender. Perusahaan pelaksana justru mensubkonkan kembali kepada perusahaan lain dan barang yang digunakan untuk layanan tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis. Hal ini dilakukan agar para pihak mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kickback melalui suap atau pemberian hadiah atau janji atau gratifikasi di antara pejabat Kominfo dengan pihak pelaksana kegiatan. Kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kominfo melakukan pengadaan barang dan jasa PDNS senilai 958 miliar rupiah. Praktik dugaan tindak pidana korupsi ini mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK memeriksa 2 mantan Dirjen Bina Penta Kementerian Ketenagakerjaan. Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan korupsi penggunaan tenaga kerja asing. Tepatnya di lobi atau di depan kantor. Kedua mantan Dirjen Kementerian Ketenagakerjaan ini diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan penggunaan tenaga kerja asing. Kedua mantan pejabat Kemenaker itu adalah Soehartono yang menjabat tahun 2020 hingga 2023 dan Haryanto yang menjabat tahun 2024 hingga 2025. Sebelumnya KPK menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada 20 Mei lalu. Penyidik KPK juga telah menyita 8 mobil dari penggeledahan yang dilakukan di 3 tempat berbeda. Sejumlah dokumen disita penyidik. Sudah ada 8 tersangka yang ditetapkan oleh KPK dalam kasus tersebut. 2 mobil, sudah itu 3 mobil berwarna hitam. Jadi mereka jalan ya dulu. Bahwa tim penyidik sampai dengan hari kemarin telah melakukan penggeledahan di 7 lokasi, yaitu 1 kantor di Kemenaker dan 6 merupakan rumah dari pihak-pihak terkait. Adapun rinciannya adalah pada hari pertama, Selasa 20 Mei, tim penyidik melakukan penggeledahan di kantor Kemenaker dan 1 rumah dan mengamankan 3 kendaraan roda 4. Hari kedua, Rabu 21 Mei, tim penyidik melakukan penggeledahan di 2 rumah dan menyita 3 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 2. Dan pada hari ketiga atau Kamis 22 Mei, tim penyidik kembali menggeledah 3 rumah dan mengamankan 2 unit kendaraan roda 4. Sehingga sampai dengan hari ini total 8 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan bermotor roda 2 sudah dilakukan penyitaan dan seluruhnya sudah berada di gedung KPK Merah Putih. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank resmi menjalin kerjasama dengan Perumda Bank Perkreditan Rakyat BPR Kota Bogor. Kemitraan strategis antar kedua perusahaan ini guna memperluas akses layanan perbankan digital bagi para nasabah dalam bertransaksi. Penandatanganan kerjasama PT MNC Bank Internasional Tbk dan Perumda Bank Perkreditan Rakyat BPR Kota Bogor dilaksanakan di MNC Bank Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Perjanjian kerjasama kedua perusahaan ini turut disaksikan Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dan Wali Kota Bogor Dedi Abdurrahim. Kolaborasi kedua perusahaan ini bertujuan memperluas infrastruktur teknologi dan ekosistem keuangan digital untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para nasabah dalam bertransaksi. Ini bisa memberikan kemudahan bagi warga Kota Bogor dalam bertransaksi, dalam misalnya transfer, belanja, tidak perlu jalan ya, offline ke cabang lagi, dan bahkan juga nanti bisa memiliki kartu kredit, bisa melakukan pinjaman online ya, jadi semuanya serba digital. Salah satu cara kami untuk bisa mengejar ketertinggalan adalah berkolaborasi, berkoordinasi dan juga menjadikan MNC Group ini sebagai salah satu partner yang strategis bagi kami untuk pengembangan Perumda BPR Kota Bogor. Perkembangan zaman yang semakin canggih menuntut BPR Kota Bogor harus semakin adaptif dalam memperbarui fitur-fitur keuangan digital. Bank Kota Bogor menginginkan bahwa pelayanan kepada nasabah
itu lebih efisien, lebih efektif. Digitalisasi inilah menjadi suatu keniscayaan bagi Bank Kota Bogor, harus dikembangkan untuk melayani itu. Nah, kita berharap bahwa dengan kerjasama ini MNC Bank bisa membantu inklusi keuangan juga di daerah Jawa Barat, khususnya Bogor, dan kalau bisa memang sampai ke Jawa Barat pada umumnya. Kami melihat ini satu kesempatan untuk kita memberikan layanan digital perbankan daerah untuk merangkul inklusi keuangan yang lebih besar lagi dan memberikan layanan digital perbankan. Kerjasama yang dilakukan MNC Bank dengan BPR Kota Bogor merupakan wujud komitmen untuk terus memberikan layanan keuangan digital yang aman, nyaman, dan terpercaya bagi nasabah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Animation menggelar perayaan syukuran hari ulang tahunnya yang ke-14 di MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta. Telah berkarya selama 14 tahun, MNC Animation telah melahirkan segudang animasi kebanggaan anak bangsa. Perayaan ulang tahun ke-14 MNC Animation dihadiri Executive Chairwoman MNC Group yang juga Komisaris Utama MNC Animation Liliana Tanusudibyo, Direktur Utama MNC Animation Jessica Tanusudibyo, dan Direktur Kreatif dan Produksi MNC Animation Warren Tanusudibyo. Perayaan ulang tahun MNC Animation juga dimeriahkan para karyawannya dengan berbagai kegiatan seperti menyanyi dan mini games yang dapat mempererat kebersamaan. Pada kesempatan ini, Liliana Tanusudibyo juga memberikan pesan bagi seluruh karyawan agar terus kreatif dan berinovasi agar mampu menjadi yang terbaik di industri animasi Indonesia maupun di dunia. Terus berkarya, melakukan hal-hal yang baik, positif, dan menghibur, mendidik, dan menginspirasi. Dan dengan semangat from Indonesia to the world, tentunya MNC Animasi selalu memberikan prestasinya ke kancah internasional dan memberikan kebanggaan bagi Indonesia secara global. Kami yakin kalau MNC Animation dengan cipta-ciptaannya, karya-karyanya itu bisa kita bawa ke panggung dunia, di mana kita bisa membawa kultur Indonesia, kita bisa membawa value-value yang baik. MNC Animation yang telah berusia 14 tahun dikenal sebagai salah satu pionir dalam industri animasi di Indonesia dan akan terus berkarya menghadirkan beragam konten yang berkualitas. Pastinya ini kita mau increase kualitas animasi kita dan juga renew beberapa season-season untuk animasi kita juga ya. Selain menghibur, karya-karya MNC Animation juga memiliki nilai edukasi dan inspirasi, sehingga selalu menyajikan tontonan yang menarik bagi para pemirsa setianya. Tim Liputan iNews melaporkan. Napoli memastikan gelar Scudetto Serie A Italia musim ini usai mengalahkan Cagliari di laga terakhir. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sindo Bala.